Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami sukacita di dalam perjalanan hidup. Sukacita adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia di dunia ini. Manusia melakukan apa saja untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan sukacita. Manusia berjuang habis-habisan untuk mendapatkan sukacita. Tetapi seringkali manusia salah memburu sukacita karena mereka salah mencari sumber sukacita itu. Itu sebabnya, saudara, tidak heran kalau banyak manusia yang setelah mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya, tapi mereka akhirnya mengalami kekosongan. Mereka akhirnya mengalami keputusasaan. Sehingga tidak sedikit akhirnya orang-orang yang sudah berhasil akhirnya mati karena obat penenang, mati karena obat tidur, dan sebagainya. Kenapa, saudara? Karena setelah mereka mencapai, meraih semua yang mereka cari, yang mereka pikir itu bisa memberikan sukacita, kebahagiaan dalam hidup mereka, ternyata mereka salah. Dan mereka tidak menemukan sukacita sama sekali ketika mereka meraih itu semua. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita, saudara? Tentu saja saya percaya kita semua merindukan sukacita melimpah dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah mendasarkan sukacita kita kepada sumber yang benar, sehingga kita mencari sumber itu? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Pastikan malam hari ini saudara memahami apa yang menjadi sumber sukacita, bagaimana saudara mengalami sukacita sepenuhnya dalam hidup saudara, sehingga harapannya melalui renungan ini, saudara, di dalam perjalanan hidup saudara, saudara mengalami sukacita yang sejati, sukacita yang penuh. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan kita gali untuk menemukan maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia,
yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ayat-ayat ini merupakan mazmur dari Daud. Dan yang mau diungkapkan oleh Daud dari mazmurnya ini adalah bahwa ada perbedaan antara orang saleh dan orang yang menyembah berhala, orang yang tidak menyembah Tuhan. Di mana orang-orang saleh, orang-orang yang hidup benar, mereka akan mengalami kebahagiaan. Sehingga Daud berkata bahwa orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Sedangkan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, di ayat 4 dikatakan, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Itu sebabnya Daud kemudian berkata, dia membuat keputusan, dia membuat kesimpulan, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Jadi setelah menjelaskan ada perbedaan yang terjadi dalam hidup orang yang menyembah Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, dengan orang yang hidup menyembah berhala, yang tidak menyembah Tuhan, di mana orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, mereka orang-orang yang dimuliakan. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala, tidak menyembah Tuhan, kesedihan mereka bertambah-tambah. Dan kemudian saudara, selanjutnya di ayat 9, Daud menegaskan bahwa sebab itu hatiku bersukacita. Dia berkata hatiku bersukacita. Dan kemudian dan jiwaku bersorak-sorak. Dia menyebut hati bersukacita, jiwanya bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Dia menyebutkan lengkap, saudara. Lengkap dalam diri manusia, baik hati, jiwa, dan tubuh. Hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Itu yang saya sebut dengan sukacita penuh, saudara. Kebahagiaan penuh. Baik hati, jiwa, dan tubuhnya mengalami sukacita, mengalami ketentraman, mengalami damai. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara, dalam kehidupan ini, di mana secara seimbang kita mengalami damai, sukacita, kebahagiaan dalam hidup kita, baik hati kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Ada begitu banyak orang yang tidak seimbang, saudara, sehingga pada akhirnya mereka tidak mengalami kebahagiaan yang penuh. Ada orang yang terlalu fokus kepada jasmani,
Mereka mencari kebahagiaan jasmani, sedangkan jiwa dan hati mereka kosong. Dan mereka tidak akan pernah mengalami sukacita yang penuh. Itu yang tadi di awal saya bilang, saudara. Ada orang yang semua yang mereka inginkan tercapai. Mereka menjadi orang yang terkenal, artis yang terkenal, kaya raya. Segala sesuatu yang mereka ingin mereka punya, tapi matinya akhirnya karena obat tenang. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami ketenangan. Karena mereka tidak mengalami kedamaian. Kenapa itu bisa terjadi? Terlalu fokus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan jasmani, materi, dan sebagainya. Sedangkan jiwa dan hatinya kosong. Ada juga orang yang terlalu fokus kepada jiwanya. Apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi sukacita menurut pandangan dunia, sehingga mereka sibuk dengan rekreasi misalnya, mereka sibuk dengan mencari kesenangan-kesenangan. Tapi pada akhirnya itu juga akan mengalami kekosongan, karena hati itu yang paling utama, yang perlu dicukupkan, yang perlu dipenuhi kebahagiaannya. Tapi di sini, saudara, yang luar biasa, Daud ini menegaskan bahwa hatinya juga tenang, hatinya penuh sukacita, jiwanya juga mengalami ketentraman, dan kemudian tubuhnya juga mengalami ketentraman. Jadi ada sorak-sorai, ada sukacita, ada ketentraman yang dia alami, baik tubuh, jiwa, dan hatinya. Hati itu mewakili rohnya, saudara. Jadi kalau kita melihat di sini, ada sukacita penuh yang dialami oleh Daud. Dan kemudian selanjutnya dalam ayat ini dia menegaskan di ayat 10, saudara, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Kemudian ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia mengalami sukacita berlimpah-limpah. Di mana dia mengalami sukacita yang penuh, baik hati, jiwa, dan tubuhnya, saudara, di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena dia katakan di sana Tuhan menuntun dia, Tuhan mengarahkan kehidupannya, dan tidak membiarkan dia binasa. Tuhan melindungi, menyertai, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sukacita dan kebahagiaan penuh itu ada pada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup memberikan sukacita di hati, Tuhan yang sanggup memberikan sukacita bagi jiwa kita, dan Tuhan juga yang sanggup memberikan ketentraman, ketenangan bagi tubuh kita. Karena dialah yang menciptakan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara. Dan dia yang tahu bagaimana supaya hati, jiwa, dan tubuh kita mengalami kebahagiaan, mengalami ketentraman. Dan itu yang dialami oleh Daud. Tentram, bahagia, tenang, bersukacita, tubuh, jiwa, dan rohnya. Nah sekarang, saudara, yang saya ingin kita belajar bersama di dalam renungan malam hari ini adalah bagaimana apa yang dilakukan Daud sehingga dia mengalami sukacita yang penuh itu. Karena dikatakan tadi di ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab itu. Jadi ada alasan sehingga dia mengalami sukacita hati, mengalami ketentraman tubuh, mengalami sorak-sorai jiwanya, mengalami kebahagiaan penuh. Apa yang menjadi alasan itu? Ada 3 alasan yang dia ungkapkan, saudara, mulai ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saudara, Daud sadar bahwa di dekat Tuhanlah sukacita penuh itu dia temukan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita baik hati, jiwa, dan tubuhnya. Itu sebabnya yang pertama yang dia lakukan, dia ungkapkan di ayat 5, saudara. Dia berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
Lalu kemudian ayat 6 dia berkata bahwa tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat permai milik pusakaku yang menyenangkan hatiku. Jadi Daud mengungkapkan bahwa ada bagian warisan yang dia terima. Ada bagian warisan milik pusaka yang diberi kepada dia. Tapi di atas semuanya itu dia berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku." Dan dia juga berkata bahwa semua bagian warisan yang dia terima itu karena Tuhan yang meneguhkannya, Tuhan yang memberikannya sehingga dia mendapatkan itu. Artinya yang pertama, saudara, dia sadar bahwa dia butuh bagian warisan, dia butuh perkara dunia, dia butuh semuanya itu. Tetapi dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi bagian warisannya. Artinya di atas semua yang dia perlu, di atas semua bagian yang dia terima, di atas itu semua dia membuat Tuhanlah yang menjadi yang terutama. Tuhanlah yang menjadi bagian warisannya. Artinya dia menjadikan Tuhan yang paling berharga, Tuhan yang paling utama, melebihi dari segala perkara di dunia ini. Itu sebabnya dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kemudian di ayat 10 tadi dia berkata, "Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah." Ketika dia menjadikan Tuhan yang terutama, dia mengikuti tuntunan Tuhan. Bahkan dia akhirnya mengalami Tuhan memberi petunjuk kepada jalan kehidupan bagi dia. Dan kemudian ketika dia dekat dengan Tuhan, di sana dia temukan sukacita yang berlimpah-limpah, tubuh, jiwa, dan rohnya, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana untuk kita mengalami sukacita penuh dalam hidup kita? Jadikan Tuhan yang paling utama, jadikan Tuhan yang paling berharga. Seringkali di video-video renungan ini saya menegaskan, saudara, bahwa jangan pernah berkat Tuhan membuat saudara menjauh dari Tuhan. Kalau Daud tadi berkata bahwa ada bagian yang dia terima, ada berkat yang diterima, ada milik pusaka warisan yang dia terima, dan dia sadar bahwa itu Tuhan yang menentukan sehingga dia terima. Dan atas semuanya itu dia tetap berkata, Tuhanlah yang menjadi bagian warisanku, Tuhanlah yang paling berharga. Artinya dia diberkati, Tuhan menyatakan janji-janjinya bagi dia, apa yang menjadi bagiannya digenapi oleh Tuhan. Tapi di atas semuanya itu dia tetap menjadikan Tuhan yang terutama, yang paling berharga. Terlalu banyak orang yang meminta doa, meminta berseru supaya Tuhan memberkati, tetapi setelah diberkati, saudara, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Adakah saudara lihat di sekeliling saudara yang demikian? Terlalu banyak. Saya mengalami, saya melayani, ada jemaat-jemaat juga yang begitu, saudara. Dulu hidupnya susah, dan kemudian minta doa, berkata, "Pendeta, doakan saya, doakan keluarga saya, kami rindu diberkati." Setelah diberkati, mereka akhirnya lupa Tuhan dan tidak beribadah kepada Tuhan. Dan yang demikian, saudara, biasanya endingnya hancur lebur. Kenapa, saudara? Karena mereka mempermainkan Tuhan. Saya melihat orang-orang yang demikian pada akhirnya hancur sekali. Kenapa? Bukan karena Tuhan menghancurkan mereka menurut saya, tapi karena mereka melupakan Tuhan, akhirnya Tuhan lepas tangan, kesempatan bagi iblis menghancurkan hidup mereka habis-habisan. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami kedamaian, ketentraman, sukacita terus sepenuhnya dalam hidup kita. Saat saudara diberkati, tetap jadikan Tuhan yang terutama. Karena kalau tidak, saudara, maka kehancuran yang akan diterima. Kalau kehancuran, iblis menghancurkan hidup kita, maka tidak akan ada lagi sukacita, hati, jiwa, dan tubuh kita. Tapi kalau kita diberkati, tapi Tuhan tetap yang menjadi utama, kita lebih diberkati lagi, tetap Tuhan yang menjadi lebih utama. Lebih diberkati lagi, Tuhan tetap menjadi yang utama. Saudara akan mengalami kebahagiaan penuh dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, mari kita belajar seperti Daud. Tuhanlah bagianku, Tuhanlah warisanku, Tuhanlah yang terutama. Semua berkat yang aku terima ini dari Tuhan, dan aku tidak akan mau salah fokus, beralih fokus. Tuhan tetap yang terutama. Kalau itu yang terjadi, saudara, dalam hidup saudara, saudara akan mengalami kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan.
Jadi yang pertama, jadikan Tuhan yang paling berharga. Yang kedua, saudara, ayat yang ketujuh. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara, baru saja dia berkata bahwa dia menerima warisan yang menjadi bagiannya, dan Tuhan memberikan dia warisan di tempat-tempat yang permai, warisan yang luar biasa. Tetapi akhirnya ayat 7 dia berkata, aku memuji Tuhan. Tapi bukan atas apa yang Tuhan berkatkan bagi dia, apa yang Tuhan karuniakan, anugerahkan bagi dia. Tapi dia berkata, aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi alasan kedua ketika dia berkata ayat 9, sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku diam dengan tentram. Alasan kedua adalah di mana dia memuji Tuhan oleh karena dia dinasihati Tuhan. Oleh karena Tuhan memberi nasihat, Tuhan mengajar hati nuraninya pada waktu malam. Artinya, sekalipun di ayat 6 dia berkata bahwa dia terima warisan dari Tuhan, warisan yang luar biasa, tapi dia memuji Tuhan bukan atas itu semua, saudara. Sekalipun atas itu tentu saja dia akan bersyukur, bersuka cita dan sebagainya, tapi dia memuji Tuhan atas nasihat yang Tuhan beri, atas tuntunan Tuhan. Tuhan mengajar dia. Lebih daripada berkat-berkat yang dia terima, bagi Daud hal yang lebih berharga juga dari itu adalah nasihat Tuhan. Hal yang lebih berharga daripada berkat, keberhasilan, kesuksesan adalah tuntunan Tuhan. Dia dinasihati Tuhan, dia diajari oleh Tuhan, akhirnya dia memuji Tuhan. Seringkali, saudara, ucapan syukur kita memuji, menyembah Tuhan hanya sekelas ketika kita menerima berkat. Ketika kita diberkati, kita bersaksi, haleluya, puji Tuhan, Tuhan luar biasa, aku diberkati. Ya, itu sesuatu yang sangat baik. Kita diberkati, kita bersyukur. Ketika kita diberkati, itu sangat baik, saudara. Tetapi kalau fokus kita hanya sampai di situ, kedewasaan kita hanya sampai di situ, kita tidak akan mengalami sukacita penuh. Daud bukan lagi sampai sekelas terima berkat, memuji Tuhan, bersyukur, mengagungkan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menasihati dia, menegur dia, membimbing dia, bahkan kadang-kadang pengajaran Tuhan itu, nasihat Tuhan itu berbentuk cambukan. Atas itulah dia memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar hidupnya harus diproses, hidupnya harus dibentuk. Jadi sukacitanya itu melebihi berkat-berkat adalah pembentukan dan pemrosesan atas dirinya. Ketika Tuhan menasihati dia, mengajar dia dengan berbagai bentuk yang mungkin Tuhan beri, nasihat dan pengajaran itu bagi dia, atas itulah dia bersukacita. Jadi kelas kedewasaan Daud ini, saudara, luar biasa. Dia bersukacita ketika Tuhan mengajar, memproses, menasihati kehidupannya. Itu sebabnya sekali lagi ayat 9 dia berkata, sebab itu. Sebab apa? Sebab dia memuji Tuhan karena Tuhan menasihati, menegur, membimbing, kadang menyambuk dia, mengajar dia, dan dia bersukacita atas itu. Maka akhirnya ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram. Hari ini sejauh apa ucapan syukur saudara? Setingkat apa pujian syukur saudara naikkan kepada Tuhan? Kalau saudara bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, ya itu sangat baik. Tapi bagaimana kalau Tuhan memproses hidup saudara? Masihkah saudara bersyukur dan memuji Tuhan? Bagaimana dalam proses itu kadang Tuhan menegur saudara karena ada hal yang harus diubah dalam hidup saudara? Dan teguran itu kadang-kadang melalui cambukan. Apakah saudara masih bisa berkata, puji Tuhan? Saudara, Daud sampai di kelas itu, di mana sukacitanya
dia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bukan lagi hanya sekedar ketika dia terima berkat, tapi ketika dia tahu bahwa dia sedang menjalani satu proses, dan kemudian ketika dia ditegur, ketika dia dinasehati, diajar oleh Tuhan, itulah sukacita, itulah syukur dan pujian yang dia naikkan bagi Tuhan. Jadi kenapa Daud ini mengalami sukacita penuh, saudara? Karena dia bersyukur, memuji Tuhan ketika hidupnya diproses, dinasehati, diajar oleh Tuhan. Saudara, bagi Tuhan, hidup saudara jauh lebih penting daripada keberhasilan yang saudara capai. Hidup saudara jauh lebih penting daripada berkat-berkat, kedudukan, dan sebagainya. Hidup saudara jauh lebih penting. Itu sebabnya bagi Tuhan, memproses hidup saudara jauh lebih penting daripada memberkati saudara. Memproses hidup saudara jauh lebih penting daripada keberhasilan yang saudara capai dalam hidup saudara. Itu sebabnya biarlah hari ini kita berkata seperti Daud, "Ya Tuhan, aku siap diproses. Aku bersyukur Engkau menasihati aku. Aku bersyukur Engkau mengajari aku siang dan malam. Engkau mengajari aku, memproses aku, menasihati aku. Aku bersyukur." Seharusnya tingkat kerohanian kita sampai di sana, saudara. Kalau kita mampu bersyukur ketika Tuhan memproses kita, maka seperti yang dialami oleh Daud, "Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, tubuhku diam dengan tentram." Kebahagiaan penuh akan kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, saudara, hidup saudara penting bagi Tuhan. Hidup saudara jauh lebih berharga dari apapun yang saudara capai. Itu sebabnya memproses saudara itu jauh lebih penting daripada hanya memberkati kehidupan saudara. Jadi saat ini, saudara, mari kita pentingkan pemrosesan dalam hidup kita. Kalau kita siap diproses, kita jalani prosesnya, pada endingnya kita akan mengalami kebahagiaan penuh. Jadi berproseslah dalam Tuhan, siaplah diproses oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, alasan ketiga sehingga Daud mengalami kebahagiaan penuh di dalam kehidupannya adalah ayat yang ke-8, di mana dia berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Dia berkata dan menegaskan, saudara, bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia berdiri di sebelah kananku, artinya Tuhan membela dia, dan dia tidak akan goyah. Dari kalimat ini, saudara, bahwa dalam sikap yang diambil oleh Daud ada tantangan, ada pergumulan juga yang pasti dia hadapi. Dalam kehidupannya ada masalah, persoalan, pergumulan yang pasti dia hadapi. Dan dalam itu, saudara, dia berkata dia tidak goyah karena dia menjadikan Tuhan menjadi kota bentengnya. Dia menjadikan Tuhan perlindungannya dengan tetap fokus memandang kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, merindukan Tuhan menolong dia dalam segala pergumulan yang dia alami di dalam kehidupannya. Jadi ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, mungkin kalau kita lihat dalam kehidupan Daud, seringkali dia menghadapi situasi-situasi sulit. Kita sudah pernah belajar di video sebelumnya bagaimana satu kali Daud sangat terjepit oleh masalah. Tapi dalam situasi yang terjepit oleh masalah itu, Daud action dengan begitu luar biasa sehingga akhirnya masalah itu dia selesaikan. Mujizat Tuhan terjadi. Demikian juga di sini kembali Daud menegaskan, saudara, bahwa dia tidak goyah. Artinya ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, ada penyakit dan sebagainya yang mungkin saja dihadapi dalam hidupnya. Tapi atas semuanya itu dia tidak goyah. Kenapa? Karena sekali lagi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dalam segala situasi yang dia alami. Dia fokus kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan dan mujizat Tuhan dalam semua masalah, persoalan yang dia alami. Dan kemudian ketika dia menegaskan, dia memandang kepada Tuhan, yang dia alami adalah Allah berdiri di sebelah kanannya, membela dia, memberi kemenangan bagi dia. Jadi wajar, saudara, akhirnya ayat 9 dia berkata, "Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku diam dengan tentram." Dia mengalami sukacita dan kebahagiaan penuh
di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah dalam semua masalah persoalan yang kita alami, kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Seringkali masalah dan persoalan mengalihkan pandangan kita dari Tuhan, dan akhirnya masalah lebih besar yang terjadi. Seringkali orang-orang ketika menghadapi masalah, dia mencari pelarian. Seringkali akhirnya sikap yang demikian, saudara, akhirnya menimbulkan masalah yang baru, bahkan kadang lebih besar. Seharusnya dalam semua masalah persoalan yang kita alami, arahkan pandangan kepada Tuhan, harapkan pertolongan dari Tuhan, maka pada akhirnya kita akan melihat dan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya kita mengalami sukacita penuh. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kita sudah belajar bersama bagaimana Daud mengalami sukacita penuh di dalam Tuhan, di dalam kehidupannya, di mana dia mengalami sukacita, hatinya bersukacita, jiwanya bersorak-sorai, tubuhnya diam dengan tentram. Artinya sepenuhnya tubuh, jiwa dan rohnya mengalami ketentraman, sukacita dan kedamaian. Dan itu terjadi, saudara, ada alasannya. Di mana ada alasan yang pertama sehingga dia mengalami sukacita penuh itu, karena dia menjadikan Tuhan yang paling utama. Sekalipun dia diberkati, dia mendapatkan janji Tuhan, dia mendapatkan warisan, tetapi atas semuanya itu dia tetap menjadikan Tuhan yang terutama, yang paling berharga. Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini, saudara. Tetap jadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang dia alami, dia lakukan sehingga dia mengalami sukacita penuh, dia memuji Tuhan bukan atas berkat. Ya, atas berkat Tuhan dia tetap memuji Tuhan. Dalam banyak mazmur dia juga ungkapkan itu. Tetapi kali ini melebihi dari itu, dia memuji Tuhan karena Tuhan menasihati, mengajar dia, membentuk dan memproses hidupnya. Dia bersyukur. Bahkan kadang-kadang pembentukan dan pemprosesan itu begitu menyakitkan, tapi dia tetap memuji Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara, dia senantiasa memandang kepada Tuhan atas masalah persoalan yang dia alami, sehingga dia tidak goyah, dan akhirnya dia mengalami sukacita. Mari kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Jika kita rindu mengalami sukacita penuh dalam perjalanan hidup kita, maka yang pertama, jadikanlah Tuhan tetap yang paling utama dalam segala situasi dalam hidup saudara. Yang kedua, siaplah diproses oleh Tuhan dan muliakan Dia, puji Dia ketika saudara diproses, sekalipun terkadang prosesnya menyakitkan. Kemudian yang ketiga, saudara, senantiasa arahkan pandangan saudara kepada Tuhan saat ada masalah persoalan yang menindih kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, saudara, maka sukacita penuh akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kembali kami bersyukur ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang dahsyat bagi kami. Kami sudah belajar firman-Mu bersama ya Tuhan, di mana firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa kami bisa mengalami sukacita penuh, baik hati, jiwa, dan roh kami. Dan itu akan terjadi ketika kami tetap mengutamakan Tuhan. Itu akan terjadi ketika kami siap diproses dan memuliakan Tuhan sekalipun prosesnya berat. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kami ketika saat masalah yang berusaha untuk menggoncang hidup kami, iblis berusaha untuk menjatuhkan kami, tetapi atas semuanya itu kami tetap memandang kepada Tuhan. Maka ketika kami menerapkan firman Tuhan ini, kami akan mengalami sukacita penuh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan yang terutama dalam hidup kami siap diproses dalam hidup kami, dan kami akan tetap memandang kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia
saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan.
Berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian
bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit,
Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan.
Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam pertanian mereka, di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan, berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS, Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu, Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga.
Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini. Karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.